Halo Nanda semua, jumpa lagi di channel Kelas IPA Online, kelasku prestasiku untuk bersama membahas materi-materi pelajaran IPA SMP. Nanda semua tetap semangat ya untuk membahas materi IPA secara online. Untuk video kali ini kita akan membahas tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Pernahkah kalian berenang? Semakin dalam kita menyelam, saat berenang, kepala kita akan terasa sakit, kayak berat dan terasa pengang gitu. Secara fisika, kita bisa membuktikan semakin dalam menyelam akan lebih sulit berenang dibanding penyelam yang dekat dengan permukaan laut. Kenapa demikian? Karena ia terkena tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan dengan penyelam yang berada di atas. Kalau demikian, apa sih tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan, pH adalah tekanan zat cair, satuannya adalah Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter persegi. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon persegi, dan H adalah ketinggiannya, satuannya adalah meter. Jadi konsep inilah yang membuat si penyelam yang berada di bawah kepalanya akan lebih sakit daripada yang hanya di sekitar permukaan saja, karena dia mendapatkan tekanan yang lebih besar dari zat cair. Agar lebih mudah memahami tekanan pada zat cair, perhatikan penjelasan berikut ini. Ini adalah bejana yang memiliki 3 lubang. Lubang yang pertama adalah titik A, jaraknya adalah 50 cm dari permukaan. Titik B jaraknya 100 cm dan titik C jaraknya 150 cm. Pertanyaannya adalah, di titik manakah air akan mengucur paling jauh? Jawabannya adalah di titik C. Tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di lubang paling bawah. Kalian perhatikan gambarnya. Jarak antara titik A dan titik C adalah 3 kali lipat. Maka karena jenis zat cairnya sama, tekanan hidrostatisnya juga akan menjadi 3 kali lipat. Yang harus kalian ingat, untuk menghitung tekanan hidrostatis, bagian jarak atau H sering juga disebut dengan ketinggian atau kedalaman. Dalam hal ini, itu diukur dari permukaan zat cair sampai ke benda tersebut berada, bukan dari bagian dasar sampai benda tersebut berada. Sekarang contoh soal. Perhatikan gambar. Apabila percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9,8 meter per sekon persegi dan massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik, berapakah besar tekanan di titik A, B, dan C? Langsung kita bahas. Diketahui percepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 9,8 meter per sekon persegi. Kemudian diketahui
massa jenis zat cair atau Rho 1000 kg per meter kubik. Kemudian dari gambar kita bisa melihat H di titik C. Ingat, ketinggian itu dari permukaan sampai ke benda berada sebesar 150 cm. Kita jadikan meter menjadi 1,5 dan H di titik A adalah 50 cm sama dengan 0,05 meter. Pertanyaannya adalah berapa tekanan yang dialami di titik A dan titik C? Kita jawab, mulai menghitung di tekanan di titik A. Rumus tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya tadi 1000, G-nya adalah 9,8 dan H-nya adalah 0,5. Sehingga jawabannya adalah 1000 kali 9,8 kali 0,5, hasilnya 4900 Pascal. Yang kedua adalah tekanan di titik C. Rumusnya sama ya, Rho kali G kali H. Rho-nya 1000 kali G 9,8 kali H 1,5. Hasilnya adalah 14.700 Pascal. Dari sini terbukti bahwa tekanan di C itu adalah 3 kali lipat di titik A. Untuk tekanan pada titik B, silahkan sahabat semua dihitung di rumah masing-masing. Contoh soal berikutnya. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Langsung kita bahas. Diketahui dari soal, massa jenis air atau Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi atau G 10 Newton per kilogram dan H. Untuk mencari H, kita bisa lihat gambar. Tinggi air adalah 140 cm dan ikan berada pada jarak dari bawah sampai ke ikan 60 cm, sehingga hanya adalah 140 dikurangi 60 cm. Hasilnya adalah 80 cm. Kita jadikan meter menjadi 0,8 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah pH? Kita jawab, pH tekanan hidrostatis rumusnya adalah Rho kali G kali H. Rho-nya 1000 kali G-nya 10 kali H-nya 0,8. Jawabannya adalah 8000 Pascal. Nah, ternyata mudah juga ya kita mempelajari tentang tekanan pada zat cair. Yang terakhir, beberapa contoh penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lubang kuras pada bak mandi diletakkan di paling bawah. Kemudian yang kedua, bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Yang ketiga, semakin dalam menyelam, telinga atau kepala akan semakin sakit. Dan yang keempat, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus agar mengalir tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Nah, kita telah selesai mempelajari materi tekanan zat cair. Terima kasih dan see you.